Halo saya balik ke mana dia? Venus pada 24. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo 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 yo, halo guys, balik lagi bareng saya si ganteng kalem gede huap, di channel Receh Karisma The Vlog. Oke guys, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan selalu tetap sehat dan ada dalam lindungannya, serta dimudahkan segala urusannya, dan dilimpahkan rezekinya. Amin. Baik guys, pada video kali ini saya mau bahas tentang sistem pengereman di motor Karisma, baik itu Karisma D ataupun Karisma X, bagaimana pengereman belakang Karisma kalian guys? Apakah agak ngelos atau tidak begitu pakem? Untuk lebih lanjutnya yuk simak video ini sampai habis, dan jangan lupa guys dukung terus channel Karisma The Vlog supaya saya dapat terus upload video-video seputar otomotif dengan cara, like, komen dan subscribe ya guys. Oke kita lanjut guys. Lanjut nggak guys? Lanjut ya. Baik, di video kali ini saya bahas tentang pengereman belakang Honda Karisma. Apakah rem belakang kalian mengalami trouble seperti kurang pakem? Atau bunyi saat diinjak? Atau bahkan tidak berfungsi dengan baik, padahal kampas baru? Oke lanjut, bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Ini dia tipsnya guys. Pertama kita bisa bersihkan area tromol menggunakan kompresor, caranya yaitu disemprot guys, atau bisa juga dikasih oli, namun menurut saya cara di atas tidak akan tahan lama. Bagaimana supaya tahan lama? Rem tidak bunyi saat diinjak, pun loose saat diinjak. Nah, menurut saya cara paling efektif adalah ganti paha rem Karisma D atau X kalian menggunakan paha rem RE King. Kenapa? Karena dari segi bentuk paha rem RE King itu agak panjang sedangkan paha rem Karisma itu agak pendek. Itu yang pertama, kemudian yang kedua bunyi rem saat diinjak jika menggunakan ori Karisma itu kalau kena air hujan biasanya suka bunyi ngak-nguk, kalau pakai paha rem RE King saya jamin bunyi ngak-nguk itu hilang 100% jadi kalian tidak akan malu sendiri pada saat menginjak rem belakang. Kemudian yang selanjutnya yaitu akan menambah kepakeman saat mengerem. Jika kalian bertanya harga dari paha rem RE King ini, maka yang pertama kalian bisa cek langsung di offline atau bengkel-bengkel terdekat di daerah kalian. Kalau nggak mau ribet kalian bisa cek langsung di online shop, tinggal ketik saja paha rem RE King, nanti muncul. Saya beli paha rem RE King ini di online shop seharga kurang lebih 20.000-an aja guys, sangat murah ya. Karena mungkin ini bukan originalnya guys, tapi untuk fungsinya sendiri yang lokal ini pun tidak kalah. Saya pakai paha rem RE King ini sudah ada sekitar 6-7 bulan guys, dan manfaat serta fungsinya sangat besar guys. Yang pertama pada saat menginjak rem belakang tidak bunyi ngak-nguk lagi, kemudian rem jadi lebih pakem, dari sebelumnya pokoknya makin mantap guys. Jika kalian mengalami hal-hal seperti rem bunyi atau kurang pakem, langsung aja guys kalian beli paha rem RE King ini, apalagi yang kalian tunggu, harganya murse alias murah sekali guys. Manfaatnya bisa kalian rasakan sendiri. Untuk cara instalasi atau pemasangannya sangat mudah sekali guys alias PNP, paksa aja, serta tidak perlu part tambahan lainnya guys. Jika kalian sudah beli paha rem RE King-nya, kalian tinggal buka saja paha rem belakang Karisma D atau X kalian guys menggunakan kunci T10. Jika sudah lepas maka lepaskan paha rem tersebut dan tinggal kalian masukkan paha rem RE King-nya, serta tidak perlu ubah tiang remnya, gunakan saja yang standar. Jika sudah silakan lakukan pengecekan guys, apakah berfungsi atau tidak. Baik guys, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi saya mengingatkan jangan lupa like, komen dan subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis tanpa dipungut biaya sepeser pun. Dan agar saya lebih berkembang dan bisa upload video-video seputar otomotif di kemudian hari guys. Baik, cukup di sini saja untuk kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.